Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Abu Nawas bisa menghilang. Kabar itu awalnya terdengar seperti bisikan kecil di sudut pasar, lalu berubah menjadi pembicaraan ramai yang berpindah dari satu kedai ke kedai lain. Ada yang berkata Abu Nawas menghilang di siang bolong, ada yang bersumpah melihatnya lenyap tepat di depan mata, dan ada pula yang mengaku memanggil-manggil namanya tapi tidak pernah dijawab. Cerita itu berkembang cepat, lebih cepat daripada harga kurma saat musim paceklik. Abu Nawas sendiri mendengar kabar itu dari penjual roti yang biasanya cerewet. "Kau tahu, sekarang orang-orang bilang kau bisa menghilang," kata penjual roti sambil menata dagangan. Ada yang takut, ada yang penasaran, ada yang ingin belajar. Abu Nawas mengunyah rotinya pelan. Menghilang itu capek, kalau tidak terlihat tidak bisa minta hutang. Penjual roti tertawa, "Tapi katanya kau bisa menghilang seenaknya." Abu Nawas mengangguk serius. "Bisa, tapi biasanya aku menghilang dari orang yang tidak mau mendengar." Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga para pejabat istana. Mereka gelisah. Seorang pejabat berkata, "Kalau Abu Nawas bisa menghilang, bagaimana kalau ia menghilang dari pajak?" Yang lain menimpali, "Bagaimana kalau ia menghilang dari hukuman?" Seorang lagi berbisik, "Atau menghilang dari istana saat raja memanggil." Akhirnya Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas. Ia ingin tahu kebenaran kabar itu, bukan karena takut, tetapi karena penasaran. Raja selalu menyukai hal-hal yang aneh, apalagi jika melibatkan Abu Nawas. Di hadapan Raja, Abu Nawas berdiri santai. Raja menatapnya lama, seakan mencoba memastikan bahwa Abu Nawas benar-benar ada. "Abu Nawas," kata Raja, "aku mendengar kabar aneh. Katanya kau bisa menghilang." Abu Nawas membungkuk. "Kabar itu tidak sepenuhnya salah, Baginda." Raja mengangkat alis. "Tidak sepenuhnya?" "Ya," jawab Abu Nawas, "tergantung siapa yang melihat." Para pejabat saling pandang. Raja berkata, "Aku ingin bukti." Abu Nawas mengangguk. "Boleh, tapi Baginda harus berjanji tidak marah." Raja tertawa kecil. "Kapan aku tidak marah padamu?" Abu Nawas berkata, "Itu berarti sering, Baginda." Raja menghela napas lalu berkata, "Baik, tunjukkan." Abu Nawas berdiri di tengah aula. Para prajurit memperhatikan dengan mata waspada. Para pejabat menahan napas. Abu Nawas menutup mata sebentar lalu berkata, "Sekarang Baginda, tolong sebutkan namaku." Raja berkata keras, "Abu Nawas." Abu Nawas tidak menjawab. Raja mengulang, "Abu Nawas?" Masih tidak ada jawaban. Seorang pejabat berbisik, "Dia ada di depan kita." Raja berkata lebih keras, "Abu Nawas, aku memanggilmu." Abu Nawas tetap diam, berdiri tanpa bergerak. Raja mengerenyit, "Apa maksudmu?" Abu Nawas membuka mata dan berkata, "Baginda memanggil dengan suara, bukan dengan niat." Raja terdiam. "Apa bedanya?" Abu Nawas menjawab, "Banyak orang mendengar suara, tapi tidak mendengar maksud. Disitulah aku menghilang." Para pejabat bingung. Raja tertawa kecil. "Itu bukan menghilang." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, izinkan aku mencoba cara lain." Ia meminta izin keluar istana sebentar. Raja mengizinkan dengan syarat prajurit mengawasi. Di halaman istana, Abu Nawas berjalan melewati kerumunan. Ia menyapa penjaga, tersenyum pada tukang kebun, dan duduk sebentar di dekat kolam. Lalu ia berdiri dan berjalan lagi. Tidak ada yang aneh. Beberapa menit kemudian seorang prajurit berteriak, "Abu Nawas kemana?" Yang lain menjawab, "Tadi ada di sini." Semua orang melihat sekeliling. Abu Nawas tidak tampak. Raja berdiri dari singgasana dan berjalan ke halaman. Ia melihat prajurit panik, pejabat berdebat, dan tidak ada Abu Nawas. Raja berkata, "Cari dia." Prajurit mencari ke balik pilar, ke balik pohon, ke balik pintu. Tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang raja. "Baginda, jangan terlalu tegang.
Itu membuat orang mudah menghilangkan sesuatu. Raja menoleh kepat. "Sejak kapan kau di situ?" "Sejak Baginda memerintahkan mencari," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau ini memang membuat orang bingung. Bagaimana kau melakukannya?" Abu Nawas berkata, "Aku tidak menghilang, aku hanya berada di tempat yang tidak dicari." Raja mengangguk pelan. "Jelaskan." Abu Nawas berkata, "Kalau orang mencari dengan mata saja, mereka hanya melihat yang ingin mereka lihat. Aku berdiri di belakang Baginda, tempat yang tidak dianggap penting." Raja merenung, namun seorang pejabat tidak puas. "Itu bukan menghilang, itu hanya bersembunyi." Abu Nawas menoleh padanya. "Banyak orang menganggap kebenaran bersembunyi karena mereka tidak mau mencarinya dengan benar." Pejabat itu terdiam. Kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh kota. Orang-orang semakin yakin bahwa Abu Nawas bisa menghilang. Ada yang datang ke rumahnya untuk belajar, ada yang datang untuk memastikan, ada pula yang datang karena takut. Suatu hari, sekelompok orang mendatangi Abu Nawas dan berkata, "Kami ingin melihat kau menghilang di hadapan kami." Abu Nawas berkata, "Baik, tapi kalian harus duduk dan diam." Mereka duduk melingkar. Abu Nawas berdiri di tengah, lalu mulai berbicara panjang lebar tentang hal-hal yang membosankan, tentang hitungan pajak, tentang panjang bayangan di sore hari, tentang cara menghitung karung gandum. Satu persatu orang mulai melamun. Ada yang menguap, ada yang melihat ke arah lain, ada yang berbicara pelan. Abu Nawas perlahan melangkah pergi. Beberapa saat kemudian, salah satu orang berkata, Abu Nawas kemana?" Mereka panik, padahal Abu Nawas sudah jauh. Saat mereka akhirnya menemukan Abu Nawas sedang minum air di sudut jalan, ia berkata, "Aku tidak menghilang, kalian yang menghilangkan aku dari perhatian." Kabar itu sampai lagi ke istana. Raja memanggil Abu Nawas untuk terakhir kalinya. "Abu Nawas," kata raja, "sekarang aku mengerti, kau tidak menghilang secara ajaib." Abu Nawas mengangguk, "Benar, Baginda. Tapi kau menghilang dari pikiran orang." Abu Nawas tersenyum, "Itu lebih mudah dan lebih sering." Raja tertawa, "Apa pelajarannya?" Abu Nawas menjawab, "Orang sering kehilangan sesuatu bukan karena sesuatu itu lenyap, tapi karena mereka tidak benar-benar memperhatikan." Raja mengangguk puas. "Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih memperhatikan." Abu Nawas membungkuk, "Kalau begitu, izinkan aku pamit sebelum Baginda kehilangan kesabaran." Raja tertawa lagi. Sejak hari itu, orang-orang masih berkata Abu Nawas bisa menghilang, dan memang benar. Ia bisa menghilang dari amarah, dari kesombongan, dari kebodohan, dan dari orang-orang yang terlalu yakin mereka selalu benar. Tapi bagi orang yang mau mendengar dan melihat dengan sungguh-sungguh, Abu Nawas selalu ada, berdiri tidak jauh, tersenyum, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Tertipu madu palsu. Abu Nawas pagi itu berjalan menyusuri pasar dengan langkah pelan sambil menguap lebar. Ia tidak sedang memikirkan raja, tidak juga memikirkan utang, bahkan tidak memikirkan bagaimana caranya makan siang nanti. Pikirannya hanya satu, ia ingin sesuatu yang manis. Bukan kata-kata manis, bukan janji manis, tapi makanan manis yang benar-benar bisa dimakan dan membuat lidahnya bahagia. Sudah beberapa hari Abu Nawas merasa hidupnya terlalu asin. Teh pahit, roti keras, dan tetangga yang suka mengeluh membuat suasana hati ikut pahit. Maka ketika hidungnya mencium aroma madu dari kejauhan, langkahnya berhenti seketika. Di sudut pasar ada seorang pedagang baru. Lapaknya sederhana, tapi botol-botol madu di depannya berkilau terkena cahaya matahari. Warnanya keemasan, kental, dan tampak sangat menggoda. Pedagang itu tersenyum lebar kepada siapa saja yang lewat. Senyumnya terlalu lebar untuk ukuran orang jujur, tapi Abu Nawas tidak langsung curiga. Hidungnya sudah lebih dulu percaya. "Wahai tuan," kata pedagang itu ketika melihat Abu Nawas mendekat, "madu terbaik di seluruh negeri, lebih manis dari pujian, lebih kental dari janji pejabat." Abu Nawas mengangkat alis. "Kalimatmu terlalu panjang untuk sekedar madu." Pedagang itu tertawa kecil. "Karena maduku memang luar biasa." Abu Nawas menatap botol-botol itu satu persatu. "Dari mana asalnya?" "Dari lebah yang bahagia," jawab si pedagang cepat. "Lebah mana?" tanya Abu Nawas. "Lebah yang tidak pernah bekerja keras," jawabnya lagi. Abu Nawas mengangguk pelan. "Wah, itu lebah yang cocok denganku."
Ia lalu menunjuk satu botol. "Berapa harganya?" Pedagang itu menyebut harga yang agak mahal, tapi masih masuk akal untuk sesuatu yang katanya luar biasa. Abu Nawas berpikir sebentar. Biasanya ia sangat curiga, tapi entah kenapa hari itu pikirannya sedang manis seperti yang ia inginkan. "Baik," kata Abu Nawas, "aku beli satu." Pedagang itu menyerahkan botol dengan cepat. Terlalu cepat. Abu Nawas sempat memperhatikan, tapi perutnya lebih berisik daripada pikirannya. Ia membayar dan pergi sambil membawa botol madu itu dengan senyum puas. Di rumah, Abu Nawas langsung duduk, membuka botol, dan mencium aromanya. Bau manis memang ada, tapi agak aneh. Tidak seperti madu yang biasa ia cium. Ada aroma lain yang samar, seperti bau rebusan sesuatu. "Aneh," gumamnya. Tapi ia tetap mengambil sendok. Sendok pertama masuk ke mulut. Wajah Abu Nawas langsung berubah. Ia berhenti mengunyah, berhenti bernafas sejenak, lalu menelan dengan ragu. "Ini manis," katanya pelan. "Tapi bukan manis madu." Ia mengambil sendok kedua, berharap lidahnya salah tadi. Sendok kedua membuatnya makin yakin. Ini bukan madu. Ini manis buatan lengket dan rasanya seperti campuran gula cair dengan sesuatu yang tidak jelas. Tidak beracun, tapi juga tidak jujur. Abu Nawas meletakkan sendoknya. Ia tidak marah. Ia justru tertawa kecil. "Ah," katanya sambil menghela nafas. "Hari ini aku tertipu." Biasanya Abu Nawas yang menipu orang. Hari itu ia menjadi korban. Dan anehnya ia tidak merasa kesal. Ia merasa tertantang. Ia menutup botol madu palsu itu, menyimpannya, lalu keluar rumah kembali menuju pasar. Pedagang madu itu masih di sana, masih tersenyum lebar, masih memanggil orang-orang dengan kalimat yang sama. Abu Nawas mendekat dan berkata keras, "Wahai saudara-saudara, aku baru saja membeli madu dari pedagang ini." Pedagang itu tersenyum lebih lebar. "Dan pasti kau puas." Abu Nawas mengangguk. "Sangat puas, bahkan aku ingin membelinya lagi." Pedagang itu kaget tapi senang. "Tentu, berapa botol?" Abu Nawas berpikir sebentar. "Sebelum itu, aku ingin bertanya." "Tanya apa saja?" kata si pedagang. "Apakah madumu ini bisa bertahan lama?" "Tentu," jawab pedagang itu cepat. "Bisa bertahun-tahun." Abu Nawas mengangguk. "Bagus. Apakah madumu ini bisa dimakan orang tua?" "Tentu," jawab si pedagang. "Anak-anak?" "Tentu." "Orang sakit?" Pedagang itu mulai ragu, tapi tetap menjawab, "Tentu, asal sedikit." Abu Nawas tersenyum. "Bagus sekali." Ia lalu membuka botol madu palsu itu di tengah pasar dan berkata keras, "Wahai semua, pedagang ini menjual madu yang sangat istimewa." Orang-orang mulai mendekat. Madunya begitu istimewa hingga lebahnya tidak perlu membuatnya. Pedagang itu berkeringat. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tidak membantah. Ia hanya berkata, "Baik, kita uji saja." Ia memanggil seorang pembuat kue yang terkenal di pasar. "Tuan, kau biasa pakai madu?" Pembuat kue itu mengangguk. Abu Nawas menyerahkan botol itu. "Coba kau cicipi dan katakan pendapatmu." Pembuat kue itu mencicipi sedikit, lalu mengerutkan kening. "Ini manis, tapi bukan madu. Ini seperti gula yang dimasak terlalu lama." Orang-orang mulai berbisik. Pedagang itu panik. "Itu hanya beda lebah." Abu Nawas tertawa kecil. "Lebahmu pasti minum air gula dari dapur." Ia lalu berkata lebih keras lagi, "Aku tidak marah tertipu. Aku hanya heran, kenapa kau menjual kebohongan dengan botol bening?" Pedagang itu mencoba pergi tapi warga sudah mengepung. Seorang ibu berkata, "Aku juga beli kemarin." Yang lain menyahut, "Aku juga." Suasana makin panas. Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, jangan marah. Aku punya usul." Pedagang itu menatap Abu Nawas dengan wajah memohon. "Kalau kau mengaku jujur, aku tidak akan melaporkanmu ke prajurit. Tapi kamu harus melakukan satu hal." "Apa?" tanya pedagang itu cepat. "Kau harus berdiri di sini dan menjual madumu dengan nama yang benar." Pedagang itu bingung. "Nama apa?" Abu Nawas tersenyum. "Gula cair berkedok madu." Warga tertawa keras. Pedagang itu tertunduk. "Baiklah." Sejak itu, ia benar-benar menjualnya dengan nama itu, dengan harga murah, dan orang-orang membelinya tanpa marah karena sudah tahu apa yang mereka beli. Abu Nawas pulang dengan botol madunya masih utuh. Di rumah, ia menuangkan madu palsu itu ke dalam teko teh ia. Rasanya pas, tidak enak,
Tidak istimewa, tapi cukup. Ia tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku belajar satu hal. Orang pintar bukan yang tidak pernah tertipu, tapi yang tahu harus berbuat apa setelah tertipu." Dan sejak hari itu, setiap kali Abu Nawas mencium aroma madu di pasar, ia selalu tersenyum terlebih dulu sebelum percaya. Abu Nawas sedang duduk di pinggir dermaga Baghdad sambil mencelupkan kakinya ke air sungai yang mengalir tenang. Ia tampak santai, padahal di sekelilingnya para nelayan sedang ribut karena hasil tangkapan menurun. Beberapa kapal pulang dengan jaring kosong, beberapa lagi membawa ikan kecil-kecil yang tidak cukup untuk dijual mahal. Seorang nelayan tua mengeluh keras, "Air makin asin, ikan makin sedikit, hidup makin susah." Abu Nawas mengangguk-ngangguk, "Kalau hidup asin jangan diminum, bisa sakit perut." Nelayan itu menatap Abu Nawas dengan tatapan kosong. "Maksudmu apa?" "Tidak apa-apa, aku hanya latihan bicara supaya tidak kaget kalau dimarahi raja," jawab Abu Nawas santai. Tak lama kemudian, datanglah utusan istana dengan kuda putih dan pakaian rapi. Ia berdiri di dermaga dan membaca pengumuman dengan suara lantang. "Atas perintah Raja Harun al-Rashid, siapapun yang bisa memberi solusi tentang keluhan rakyat pesisir akan dipanggil ke istana." Para nelayan saling pandang. Mereka tahu solusi biasanya berarti pajak baru, aturan baru, atau ceramah panjang. Tidak ada yang berani bicara. Abu Nawas mengangkat tangan. "Kalau aku datang ke istana, apakah disediakan makanan?" Utusan itu mengernyit. "Tergantung hasilmu." "Baiklah," kata Abu Nawas sambil berdiri. "Aku ikut. Setidaknya aku bisa minum." Di istana, Raja Harun al-Rashid sedang duduk dengan wajah serius. Di hadapannya berdiri para pejabat, ahli air, ahli tanah, dan ahli yang gelarnya panjang tapi jawabannya sering pendek. Raja berkata, "Rakyat mengeluh, air laut asin, sungai kadang ikut asin saat pasang, dan nelayan kesulitan. Siapa yang punya solusi?" Seorang ahli berdiri dan berkata panjang lebar tentang angin, bulan, arus, dan istilah-istilah yang membuat raja menguap. Ahli lain menyarankan membuat bendungan sebesar gunung. Raja bertanya, "Berapa biayanya?" Ahli itu terdiam. Suasana menjadi berat. Lalu Abu Nawas melangkah maju dengan langkah santai. "Baginda," katanya, "izinkan saya bicara." Raja menghela nafas. "Abu Nawas, aku harap kali ini kau tidak bercanda." Abu Nawas mengangguk. "Saya serius, bahkan sangat serius sampai wajah saya kelihatan santai." Raja mengangkat alis. "Baik, katakan." Abu Nawas berkata, "Masalahnya sederhana, air laut asin." Semua orang mengangguk, itu sudah jelas. "Solusinya juga sederhana," lanjut Abu Nawas. "Jadikan air laut tawar." Ruangan mendadak sunyi. Seorang pejabat tertawa kecil. "Itu mustahil." Abu Nawas menoleh. "Mustahil menurutmu, bukan menurut air laut." Baginda mencondong ke badan. "Abu Nawas, jelaskan. Jangan buat aku menyesal tidak sarapan." Abu Nawas berkata, "Baginda, air laut asin karena tidak ada yang mengajarinya jadi tawar." Seorang ahli hampir pingsan. "Tapi tenang," lanjut Abu Nawas cepat. "Saya tidak bicara sihir, saya bicara akal." Raja berkata, "Teruskan." Abu Nawas meminta izin membawa semua orang ke pantai. Raja, para pejabat, dan para ahli ikut. Sebagian karena penasaran, sebagian karena takut tertinggal jika ini ternyata masuk akal. Di tepi laut, ombak bergulung, angin bertiup, dan burung camar terbang rendah. Abu Nawas meminta beberapa ember besar, kain putih, dan satu gerobak kosong. "Sekarang perhatikan," katanya. Ia menyuruh prajurit mengambil air laut dan menuangkannya ke kain putih yang digantung di atas ember. Air menetes perlahan. "Baginda," kata Abu Nawas, "cicipi." Raja ragu-ragu, lalu menyentuh setetes air ke lidahnya. "Masih asin."
Abu Nawas mengangguk. Betul, karena baru sekali. Ia menyuruh mengulang proses itu berkali-kali, memindahkan air dari ember ke kain, lalu ke ember lain. Setelah beberapa kali, Abu Nawas kembali berkata, "Coba lagi, Baginda." Raja mencicipi. Tidak seasin tadi. Para ahli mulai berbisik. Abu Nawas berkata, "Air tidak langsung berubah, tapi kalau disaring berkali-kali, rasanya berkurang." Seorang ahli sinis berkata, "Itu hanya sedikit berubah, bukan jadi tawar." Abu Nawas tersenyum. "Siapa bilang harus langsung?" Lalu ia menunjuk laut. "Baginda, laut itu besar. Kita tidak bisa mengubah semuanya, tapi kita bisa mengambil sedikit, memprosesnya, dan menggunakannya untuk rakyat." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Rakyat tidak butuh laut tawar. Mereka butuh air minum dan air bersih. Laut tetap asin pun tidak masalah." Para pejabat saling pandang. Ini masuk akal, tapi terlalu sederhana. Raja bertanya, "Lalu kenapa tidak ada yang memikirkan ini sebelumnya?" Abu Nawas menjawab, "Karena mereka sibuk memikirkan laut, bukan ember." Raja tertawa kecil. Namun seorang pejabat licik berkata, "Bagaimana jika rakyat menuduh Baginda gagal menjadikan laut tawar seperti yang Abu Nawas katakan?" Abu Nawas cepat menjawab, "Saya tidak bilang akan menawarkan laut. Saya bilang menjadikan air laut tawar. Itu dua hal berbeda." Raja tertawa lebih keras. "Kau selalu bermain kata." Abu Nawas berkata, "Kata-kata itu penting, Baginda. Tanpa kata, kita hanya menunjuk-nunjuk." Raja kemudian menguji Abu Nawas. "Bagaimana jika rakyat menuntut bukti lebih besar?" Abu Nawas mengangguk. "Baik." Ia menyuruh para prajurit membuat kolam kecil di tepi pantai, mengisinya dengan air laut, lalu menutupnya sebagian dengan kain dan pasir, membiarkan air mengalir perlahan ke saluran kecil. Beberapa hari kemudian, air yang keluar terasa jauh lebih ringan asinnya. Rakyat yang mencoba bersorak, "Tidak asin, masih ada rasa tapi bisa diminum." Abu Nawas berkata, "Lihat, laut tetap asin, tapi rakyat minum." Raja Harun al-Rashid menepuk tangan. Ini bukan sihir, tapi kecerdikan. Ia lalu bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu jasamu harus kuberi hadiah besar?" Abu Nawas menggaruk kepala. "Kalau boleh, saya minta satu saja." "Apa itu?" "Kalau nanti ada pejabat yang bilang mustahil sebelum mencoba, tolong suruh dia berdiri di bawah matahari sambil memikirkan ember." Seluruh orang tertawa. Raja berkata, "Permintaan yang aneh, tapi pantas." Sejak hari itu, rakyat pesisir mulai membuat penyaring sederhana, kolam kecil dan saluran air. Tidak ada yang mengubah laut, tapi banyak yang terbantu. Dan Abu Nawas kembali duduk santai, mencelupkan kakinya ke air sambil berkata pada seorang nelayan, "Laut tetap asin, tapi hidup tidak harus." Nelayan itu mengangguk. "Kau memang aneh, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum. "Kalau aku tidak aneh, masalah tidak akan merasa malu." Dan laut tetap asin sampai sekarang. Tapi kisah Abu Nawas menjadikan air laut tawar terus diceritakan orang. Bukan karena keajaiban, tapi karena akal yang dipakai sebelum mengeluh. Abu Nawas dan ramuan abadi. Kabar tentang ramuan abadi itu berawal dari sesuatu yang sangat sepele. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya aneh, dan tidak ada pertanda dari langit. Semuanya bermula dari Abu Nawas yang suatu pagi terlihat masih hidup, sehat, dan santai. Padahal sehari sebelumnya, ia sempat pingsan di pasar karena terlalu banyak makan kacang rebus. Seorang penjual kurma berseru, "Kemarin kau hampir mati, hari ini kau tertawa lagi. Aneh." Abu Nawas mengunyah kurma sambil berkata, "Kalau mati semudah itu, kuburan sudah penuh sejak subuh." Ucapan itu sebenarnya biasa saja, tapi didengar oleh seorang pemuda yang terlalu gemar menambah cerita. Pemuda itu berkata kepada temannya, "Abu Nawas bilang dia tidak bisa mati." Temannya menambahkan, "Berarti dia punya rahasia." Rahasia itu lalu berubah menjadi kabar besar. Abu Nawas memiliki ramuan abadi. Dalam hitungan hari, cerita itu menyebar ke seluruh Baghdad. Ada yang bilang Abu Nawas minum ramuan itu tiap pagi. Ada yang bilang disimpan dalam botol kecil. Ada pula yang bersumpah melihat Abu Nawas menuang cairan aneh ke dalam roti.
Abu Nawas sendiri baru sadar kabar itu ketika seorang tetangganya bertanya dengan wajah serius. "Benarkah kau tidak akan mati?" Abu Nawas menjawab jujur. "Aku juga menunggu jawabannya." Tetangganya mengangguk yakin. "Berarti benar." Sejak itu, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Abu Nawas. Ada yang ingin membeli ramuan, ada yang ingin mencicipi, ada yang ingin mencurinya. Bahkan ada yang datang membawa botol kosong sambil berkata, "Isi sedikit saja, aku tidak serakah." Abu Nawas menghela napas panjang. Kalian ini aneh. Kalau benar aku punya ramuan abadi, kenapa aku masih harus antri air sumur? Namun, logika jarang menang melawan harapan. Kabar itu akhirnya sampai ke istana. Para pejabat panik. Seorang berkata, "Kalau Abu Nawas hidup selamanya, siapa yang akan menertibkannya?" Yang lain berbisik, "Kalau ramuan itu jatuh ke tangan orang salah, kerajaan bisa kacau." Raja Harun al-Rasyid mendengar laporan itu sambil menahan tawa. Ramuan abadi dari Abu Nawas? Ini menarik. Ia memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil, tapi dengan cara halus. Tidak ada borgol, tidak ada ancaman, hanya undangan makan. Di istana, Abu Nawas duduk berhadapan dengan raja. Meja penuh hidangan, tapi Abu Nawas justru memperhatikan gelas air. Raja membuka pembicaraan. "Abu Nawas, aku mendengar kabar yang luar biasa." Abu Nawas mengangguk. "Biasanya kabar tentang saya selalu luar biasa, meski kenyataannya biasa." Raja tersenyum. "Kau disebut memiliki ramuan abadi." Abu Nawas hampir tersedak air. "Siapa yang mulai?" "Semua orang," jawab raja. Abu Nawas menghela napas panjang. "Baginda, kalau saya benar-benar punya ramuan abadi, saya sudah minum 2 kali. Yang pertama supaya hidup lama, yang kedua supaya kuat menghadapi pertanyaan orang." Raja tertawa. "Jadi kau menyangkal?" Abu Nawas berpikir sejenak. "Saya tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan." Raja mencondongkan badan. "Ini jawaban khasmu. Jelaskan." Abu Nawas berkata, "Baginda, orang ingin hidup lama karena takut mati. Tapi mereka tidak pernah bertanya, untuk apa hidup lama?" Raja mengangguk pelan. "Teruskan." Abu Nawas melanjutkan, "Kalau saya memberi mereka ramuan, mereka akan minum tanpa berpikir. Besok mereka ingin lebih. Lusa mereka takut ramuan habis. Akhirnya mereka hidup lama tapi tidak tenang." Raja terdiam. Namun seorang pejabat memotong, "Itu filsafat, kami ingin bukti." Abu Nawas menoleh. "Baik, saya akan tunjukkan ramuan abadi itu." Ruangan langsung riuh. Raja mengangkat tangan agar semua diam. Abu Nawas meminta izin pulang sebentar untuk mengambil ramuan. Raja mengizinkan dengan prajurit mengawasi. Di rumahnya, Abu Nawas mengambil sebuah botol tanah liat berisi cairan bening. Tidak berwarna, tidak berbau, terlihat seperti air biasa. Ia membawa botol itu kembali ke istana. "Ini?" tanya raja. Abu Nawas mengangguk. "Ini ramuan abadi." Seorang pejabat mencibir, "Itu air." Abu Nawas menjawab tenang, "Benar." Raja tertawa kecil, "Kau serius?" "Sangat." Ia lalu meminta seorang prajurit tua maju. Prajurit itu sudah beruban dan jalannya pelan. Abu Nawas berkata, "Minumlah." Prajurit itu ragu, lalu meneguk sedikit. Semua menunggu, tidak ada yang terjadi. Pejabat berkata, "Tidak ada apa-apa." Abu Nawas mengangguk, "Betul, karena ramuan ini tidak bekerja cepat." Raja bertanya, "Lalu apa fungsinya?" Abu Nawas berkata, "Air ini membuat orang hidup lebih lama kalau ia terus meminumnya, makan secukupnya, tertawa seperlunya, marah sesingkat mungkin." Ruangan sunyi. Abu Nawas melanjutkan, "Ramuan ini tidak melawan kematian. Ia hanya membantu orang tidak mempercepatnya." Raja tersenyum lebar. "Jadi keabadiannya bukan pada tubuh, tapi pada kebiasaan." Abu Nawas membungkuk. "Baginda menangkap maksud saya." Pejabat yang tadi mencibir tampak malu. Namun raja masih ingin menguji Abu Nawas. "Bagaimana kalau rakyat tetap percaya kau punya ramuan abadi yang sebenarnya?" Abu Nawas berkata, "Biarkan." "Kenapa?" "Karena selama mereka percaya, mereka akan datang kepada saya, dan saya akan memberi mereka air dan nasihat. Itu lebih baik daripada mereka mencari ramuan aneh dan mati keracunan." Raja tertawa keras. "Kau ini memang berbahaya, tapi dengan cara yang baik." Ia memerintahkan agar kabar resmi disebarkan. Abu Nawas memang memiliki ramuan abadi, tapi hanya bekerja bagi orang yang mau hidup sederhana.
Sejak itu orang-orang datang ke Abu Nawas bukan hanya untuk minta ramuan, tapi juga bertanya bagaimana hidup lebih lama. Abu Nawas menjawab, makan secukupnya, tertawa seperlunya, marah sesingkat mungkin. Ada yang kecewa karena tidak ada keajaiban, ada justru yang merasa tercerahkan. Dan Abu Nawas tetap hidup seperti biasa. Tidak abadi, tidak kebal, tapi namanya terus diceritakan orang bahkan setelah ia tidak lagi duduk di pasar. Dan mungkin disitulah ramuan abadi yang sebenarnya. Di sebuah minggu yang terasa terlalu panjang bagi kantong Abu Nawas, ia mengalami masalah klasik yang selalu muncul setiap beberapa pekan sekali. Dompet kosong. Kosong bukan hanya tidak ada uang, tetapi juga tidak ada harapan dan tidak ada suara koin ketika digoyangkan. Abu Nawas menggoyangkan dompet itu seperti orang menggoyang kendi, berharap ada tetesan terakhir, tapi yang terdengar hanyalah suara angin. Ia duduk di tangga masjid sambil menghela nafas panjang. Seandainya aku bisa menjual rasa lapar, aku pasti sudah kaya, gumamnya. Saat ia sedang merenungi nasib, muncullah sahabatnya yang paling cerewet, namun paling baik hati. Bahzar. Ini teman yang sering meminjamkan uang kepada Abu Nawas dan kemudian menyesal setelahnya. Bahzar mendekat dengan senyum besar. Abu Nawas, dari tadi aku cari. Kau kemana saja? Di sini, menghitung jumlah utangku, jawab Abu Nawas malas. Bahzar tertawa. Tak perlu menghitung, sudah pasti terlalu banyak. Betul, maka aku berhenti menghitung agar tidak sedih. Bahzar duduk di sampingnya. Kalau begitu, ayo kita ke pasar. Mungkin bisa membantu mengalihkan pikiranmu. Abu Nawas mengangguk, meski lebih ingin tidur daripada berjalan. Tapi siapa tahu, jalan-jalan ke pasar membuka berkat. Atau setidaknya membuka peluang makan gratis. Pasar hari itu luar biasa ramai. Banyak pedagang memanggil calon pembeli. Anak-anak berlari-lari membawa kurma, wanita-wanita menawar kain, dan di sudut tertentu, ada kelompok pria yang sedang mendengarkan seorang pedagang aneh berteriak. Di sini, aku beli barang paling unik, yang paling tidak biasa. Barang aneh, orang aneh, ayam aneh, apa saja, asal tidak biasa. Abu Nawas langsung menoleh cepat, seperti seekor kucing mencium bau ikan. Matanya menyala, ia melihat poster besar di depan lapak pedagang itu bertuliskan, barang paling aneh dibayar paling mahal. Abu Nawas berhenti, lalu tersenyum pelan. Sebuah ide muncul. Ide itu berbahaya, dan biasanya kalau Abu Nawas tersenyum seperti itu, artinya seseorang akan menjadi korban keisengannya. Bahzar yang berjalan di sampingnya tidak sadar apa yang sedang berkembang di kepala temannya itu. Ia hanya sibuk melihat kain. Bahzar, kata Abu Nawas dengan suara lembut. Suara itu lembut dalam cara yang tidak pernah membawa kebaikan. Apa? Kau tahu tidak? Kau itu orang unik. Terima kasih, bengong Bahzar. Tidak banyak orang sepertimu. Kau itu sangat langka, jarang ditemui. Bahzar makin bingung. Maksudmu apa, Abu Nawas? Tentu saja kau tidak paham, ujar Abu Nawas pura-pura sedih. Orang langka memang tidak menyadari kelangkaannya. Bahzar menatap Abu Nawas dengan ragu. Jujur saja, apa yang kau mau? Abu Nawas merangkul bahunya. Ikut aku sebentar. Aku ingin memperkenalkanmu kepada seseorang yang sangat menghargai keunikan. Keunikan apa? Kau akan lihat. Abu Nawas menyeret Bahzar menuju pedagang barang aneh. Pedagang itu seorang pria gemuk dengan janggut panjang bernama Umar Bastoni, sedang mengatur benda-benda aneh seperti batu berbunyi, ayam berkaki satu, dan teko yang mengeluarkan asap wangi. Abu Nawas langsung menyapa ramah. Assalamualaikum, wahai pedagang benda ajaib. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kau jual padaku? Barang aneh? Sesuatu yang unik? Abu Nawas tersenyum lebar dan mendorong Bahzar laju. Aku membawa sesuatu yang sangat unik, bahkan lebih unik daripada ayam satu kakimu itu. Bahzar menoleh panik. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tenang, bisik Abu Nawas. Kau akan mengerti. Umar memandang Bahzar dari kepala sampai kaki. Orang biasa. Tidak, saut Abu Nawas cepat sekali.
Ini bukan orang biasa. Ini orang paling sabar di Baghdad. Aku, bengung Bazar. Umar mengangkat alis. Apa buktinya? Lihat saja, kata Abu Nawas. Lalu sambil tersenyum, ia menarik jenggot Bazar pelan. Aduh, Abu Nawas, kenapa kau tarik jenggotku? Lihat, kata Abu Nawas tenang. Ia marah, tapi tidak memukulku. Sabar sekali. Umar mengangguk pelan tapi belum yakin. Lumayan unik. Tapi aku butuh bukti ekstrim. Bazar akan memprotes, tapi Abu Nawas mendahului. Tentu, bukti ekstrim sangat penting. Dia berjalan memutar, lalu tanpa peringatan menggelitiki Bazar dengan ganas. Hasilnya, Bazar tertawa sambil mencoba menahan Abu Nawas. Berhenti, Abu Nawas, aku tidak tahan. Tuh kan, Abu Nawas menoleh kepada Umar. Dia tidak marah, meski disiksa tawa. Orang-orang biasanya menjerit atau memaki. Tapi ini sabar terbaik. Umar mulai mengusap janggut. Berpikir, aku suka. Berapa harganya? Bazar teriak. Harga apa? Abu Nawas menutup mulut Bazar dengan cepat. Sabar, ini bagian dari proses. Lalu kepada Umar, ia berbisik. Lemah lembut, pintar, dan mudah diatur. Aku yakin cocok sebagai penjaga lapakmu. Umar berkata, aku bayar mahal untuk barang aneh seperti ini? Barang? Teriak Bazar. Aku bukan barang. Tapi Abu Nawas menutup mulut Bazar dengan cepat. Tenang, ini negosiasi penting. Umar mengeluarkan sekantong koin perak. Ku bayar dengan ini. Abu Nawas cepat sekali mengambil koin itu dan memasukkannya ke sakunya, seolah-olah bumi akan menelannya kalau ia terlambat 1 detik. Bazar menepis tangan Abu Nawas. Aku tidak dijual, lepaskan aku. Tapi Abu Nawas mengangkat tangan. Tenang, kau tidak dijual sungguhnya. Tapi kau menerima uangnya. Itu namanya strategi. Bazar makin bingung dan marah. Strategi apanya? Abu Nawas menoleh kepada Umar dan berkata, sekarang kau lihat sendiri bahwa dia sangat sabar. Orang normal pasti sudah memukulku karena dijual seenaknya. Ini bukti tambahan. Umar mengangguk puas. Baik, aku terima. Mulai hari ini kau bekerja di lapakku. Bazar terkejut. Aku tidak mau. Umar berkata, tapi aku sudah bayar. Bazar menunjuk Abu Nawas. Itu dia yang kau bayar, bukan aku. Ambil dia, aku pulang. Umar bingung. Tapi aku sudah bayar untukmu. Abu Nawas tenang-tenang saja. Tenang, aku akan jelaskan. Dengan sikap seperti hakim yang bijak, ia menarik keduanya ke tengah lapak. Dengarkan baik-baik. Kau, Umar, memberikan uang kepadaku bukan untuk membeli orang. Tidak ada manusia yang bisa dijual. Kau sebenarnya membayar untuk pengetahuan tentang kemampuan seorang yang sabar. Umar terlihat bingung. Pengetahuan? Apa maksudmu? Abu Nawas mengangkat tangan seperti guru besar. Karena setelah melihat Bazar dijual, kau tahu satu hal penting. Bahwa orang sabar pun bisa marah kalau disalahgunakan. Dan itu pelajaran mahal. Bazar menambahkan, kalau begitu koinnya harus kembali kepadamu. Abu Nawas menggeleng cepat. Tidak, kau berdua sama-sama belajar sesuatu hari ini. Bazar masang wajah skeptis. Apa yang aku belajari? Bazar menatap dalam bertanya-tanya. Kau harus berhenti berjalan dengan Abu Nawas di pasar. Umar mengangguk. Itu pelajaran bagus. Abu Nawas tersenyum. Dan aku juga belajar sesuatu. Keduanya menatap curiga. Apa itu? Bahwa menjual teman itu lebih menguntungkan daripada menjual barang. Bazar mengejar Abu Nawas sambil berteriak. Abu Nawas, kembalikan uang itu! Umar ikut mengejar. Kembalikan uangku! Warga pasar menonton sambil tertawa. Abu Nawas berlari di antara kerumunan sambil berteriak. Sabarlah, wahai dua orang yang baru lulus dari pelajaran hari ini. Dan begitulah hari itu berakhir. Dengan Abu Nawas kabur membawa sekantong koin, Bazar marah-marah tapi tetap berteman dengannya, dan Umar sadar bahwa membeli barang aneh kadang lebih merepotkan daripada memuaskan. Hari itu, suasana Baghdad sedang ramai seperti biasanya. Pasar besar ramai dengan pedagang rempah yang berteriak menawarkan harga terbaik,
Para ibu-ibu yang menawar sampai pedagang pusing, anak-anak kecil yang berlarian sambil membawa kurma, dan para musafir yang mampir hanya untuk mencari air dingin. Namun, ada satu tempat yang jauh lebih berisik dari pasar, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kerajaan. Tempat itu biasanya hening, tetapi hari itu bagaikan arena lomba teriakan. Penyebabnya, nama yang selalu berhasil mengguncang ketenangan, Abu Nawas. Murid-murid sekolah itu duduk bergerombol di bawah pohon, di teras, di ruang baca, bahkan di dekat kandang kambing sekolah. Mereka saling bisik-bisik dengan antusias. Kau tahu tidak, Abu Nawas pernah membuat raja terdiam hanya dengan selembar kertas loh. Kemarin aku dengar cerita dia bisa menjawab teka-teki tanpa berpikir panjang. Kalau begitu dia lebih hebat dari guru kita dong. Hati-hati kalau bilang begitu. Tentu saja kalimat terakhir itu terlambat, sebab tepat di belakang mereka berdiri Syekh Mubarak, guru besar dan pengajar paling dihormati, setidaknya oleh dirinya sendiri. Alisnya yang tebal bergerak-gerak naik turun karena kesal. Siapa itu tadi yang bilang seseorang lebih hebat daripada aku? Seketika sekelompok murid itu menunduk, merapat dan saling dorong-dorong, saling menuduh satu sama lain dengan tatapan mata. Syekh Mubarak mendengus keras. Aku mendengar nama Abu Nawas disebut berkali-kali, dan itu membuatku penasaran. Kalau memang dia sehebat itu, aku ingin membuktikannya sendiri. Rumor itu menyebar lebih cepat daripada burung merpati yang dilepas dari menara istana. Tak sampai 1 jam, seluruh sekolah tahu bahwa guru besar ingin menguji kehebatan Abu Nawas. Ketika utusan sekolah menemukan Abu Nawas di kedai teh pinggir jalan, ia sedang sibuk beradu argumen dengan penjual roti tentang siapa sebenarnya yang menagih utang pada siapa. Perdebatan itu panjang dan lucu, dan pada akhirnya Abu Nawas pergi sambil membawa roti gratis tanpa perlu membayar apapun. Utusan sekolah mengantarnya ke aula besar sekolah. Saat memasuki ruangan itu, Abu Nawas disambut ratusan mata murid yang sudah duduk melingkar seakan menyaksikan pertunjukan teater. Syekh Mubarak langsung berdiri, memamerkan janggutnya yang panjang dan sorot matanya yang tegas. Abu Nawas, katanya lantang, aku dengar kau dianggap sebagai orang paling cerdik di Baghdad. Abu Nawas menyendai santai dan menjawab, itu cuma kabar angin saja. Angin yang mana? Aku sendiri tidak tahu. Beberapa murid tertawa, beberapa bertepuk tangan, dan beberapa tampak bingung. Mereka tidak terbiasa dengan gaya humor Abu Nawas. Syekh mengibaskan tangannya agar semua diam. Baiklah, jika kau memang cerdik, lakukan satu hal sederhana. Masukkan unta ke dalam lubang jarum. Semua murid terdiam. Bahkan, seorang murid yang sedang makan kacang menelan kacangnya sekaligus kulitnya karena terkejut. 2 orang murid lain datang mendorong unta besar jangkung dan bau. Unta itu masuk ke aula sambil mengunyah jerami, seolah tidak peduli ia akan dijadikan bahan percobaan aneh. Murid lain menunjukkan jarum kecil yang biasa digunakan untuk menjahit baju. Ini jarumnya, kata Syekh sambil mengangkatnya tinggi. Dan ini untanya. Masukkan unta itu lewat lubang jarumnya. Tidak boleh curang, tidak boleh sihir, tidak boleh tipu-tipu. Abu Nawas menatap utara, selatan, ke arah unta, lalu ke jarum, dan akhirnya menatap Syekh. Baik, katanya. Apa aku boleh bertanya satu hal saja? Tentu. Apa itu? Tanya Syekh menantang. Apakah perintah ini maksudnya harfiah atau kiasan? Sudah jelas harfiah. Syekh membentak keras, membuat unta itu kaget dan mengeluarkan suara aneh. Abu Nawas mengangguk dengan tenang meskipun dalam hatinya mungkin sedang tertawa. Kalau begitu, aku butuh tempat yang luas. Unta ini kelihatan gugup kalau banyak orang mengelilinginya. Murid-murid mengangguk setuju. Jadi mereka semua pindah ke halaman sekolah yang besar. Di sana ada kolam kecil, pepohonan yang rindang, dan ruang cukup untuk menonton kejadian mustahil itu.
Semua murid mengerumuni Abu Nawas. Syekh berdiri paling depan, yakin akhirnya dia akan membuat Abu Nawas malu. Abu Nawas menatap unta itu lama sekali, seperti sedang membaca pikiran hewan tersebut. Ia memeriksa mulutnya, kakinya, bahkan ekornya. Murid-murid mulai berbisik. Dia mau apa sih? Mungkin dia mau memotong unta kecil-kecil? Tidak mungkin. Mungkin dia mau memeras unta itu sampai cair? Abu Nawas mendengar itu dan langsung menjawab sambil tertawa. Tenang, aku bukan tukang daging. Kemudian ia mengambil jarum kecil itu, memutar-mutarnya sambil memandangi lubangnya dengan serius. Setelah memikirkannya sebentar, ia tiba-tiba mengeluarkan gulungan kertas dan pena dari kantong bajunya. Ia duduk di tanah dan mulai menggambar. Semua memperhatikan. Garis demi garis ditarik, lingkaran ditambah, bayangan dibuat. Ternyata ia menggambar unta. Unta yang tampak gagah, lengkap dengan jerami di mulutnya. Setelah selesai, ia menggambar jarum di sisi lain kertas. Kemudian ia menggulung kertas itu perlahan-lahan sampai menjadi sangat kecil. Ia memutar gulungan itu, menekannya, merapikannya, lalu ia memasukkan gulungan itu ke dalam lubang jarum. Masuk, sempurna, tidak tersangkut. Murid-murid langsung meledak. Berhasil! Itu unta, gambar unta kan unta. Unta masuk lubang jarum, aku melihatnya sendiri. Syekh Mubarak terperangah. Bukan begitu maksudku, bukan gambarnya. Tapi Syekh, engkau tidak bilang unta sungguh-sungguh. Kau hanya bilang unta. Dan murid-muridmu mengerti bahwa gambar adalah representasi dari objek. Jadi perintah Min sudah terpenuhi. Tawa pecah. Beberapa murid sampai duduk di tanah sambil memegangi perutnya. Syekh menjadi merah seperti udang rebus. Aku revisi perintahnya. Sekarang aku bilang, masukkan unta sungguh-sungguh ke dalam lubang jarum sungguh-sungguh. Sekarang baru jelas. Abu Nawas mengambil jarum itu, memeriksa lubangnya lagi, melihat ke arah unta sungguh-sungguh dan mengangguk. Kemudian ia menyerahkan jarum itu kembali kepada Syekh. Silakan perlihatkan caranya, katanya. Maksudmu apa? Syekh bingung. Iya, jawab Abu Nawas santai. Perintah ini tidak masuk akal, dan orang yang memberi perintah mustahil adalah orang yang harus menunjukkan contohnya terlebih dahulu. Bukankah begitu yang kau ajarkan di sekolah? Guru harus memberi contoh. Murid-murid langsung bersorak. Betul, contoh dulu guru. Kalau guru saja tidak bisa, bagaimana murid bisa? Syekh terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mungkin memasukkan unta sungguh-sungguh ke lubang jarum sungguh-sungguh. Abu Nawas bahkan menambahkan, Syekh, jika kau bisa melakukannya, aku akan mengikuti semua perintahmu tanpa membantah seumur hidup. Tapi jika tidak bisa, maka jangan pernah memberi perintah yang kau sendiri tidak bisa lakukan. Tawa murid-murid semakin pecah. Syekh akhirnya menurunkan tangannya dan menghela napas panjang. Baiklah, aku menyerah. Abu Nawas, kau lebih cerdik dari yang kubayangkan. Aku akui, kau menang. Abu Nawas menunduk sopan. Kemenangan bukan soal siapa yang lebih pintar, Syekh. Kadang yang dibutuhkan hanya kemampuan melihat bahwa satu perintah sudah keliru dari awal. Para murid mendorong Abu Nawas ke tengah halaman dan mengangkatnya seperti pahlawan. Sementara Syekh hanya bisa berdiri sambil menggaruk hatu kepalanya. Bingung bagaimana bisa dirinya terjebak dalam permainan kata-katanya sendiri. Dan sepanjang hari di Baghdad, cerita itu disebarkan kemana-mana. Abu Nawas membuat unta masuk ke lubang jarum, tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Caranya lucu sekali. Guru besar kalah telak. Baghdad pun kembali ramai membicarakan kecerdikan Abu Nawas, dan Syekh Mubarak belajar pelajaran penting. Jangan pernah menguji Abu Nawas dengan perintah yang mustahil. Ia akan membuat si pemberi perintah tampak lebih mustahil lagi. Pada suatu pagi di kota Baghdad, suasana istana begitu tegang. Bukan karena perang, bukan pula karena rencana pembangunan baru, tetapi karena satu kabar yang begitu aneh hingga seluruh penjuru kerajaan membicarakannya.
Kabar itu berbunyi. Abu Nawas terlihat bahagia di dalam penjara. Ya, bahagia. Seolah-olah penjara bukan tempat hukuman, melainkan tempat wisata. Rumor pertama mengatakan Abu Nawas tidur nyenyak setiap malam. Rumor kedua mengatakan ia makan lebih lahap dari para prajurit penjaga. Rumor ketiga, yang paling aneh, mengatakan Abu Nawas bahkan menolak untuk dibebaskan. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja yang sedang memeriksa laporan kerajaan langsung mengernyitkan dahi. Apa? Abu Nawas betah di penjara? Sang penasehat mengangguk hati-hati. Benar Baginda, ia tampaknya menikmati hidup di sana. Raja mengira telinganya salah dengar. Aku masukkan dia ke penjara untuk menghukum perbuatannya, bukan untuk membuatnya liburan. Aneh sekali. Akhirnya, Raja memutuskan turun langsung ke penjara untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Setibanya Raja di penjara, para prajurit memberi hormat. Penjara itu gelap, lembab, dan berbau lembu. Lorongnya panjang dengan lampu minyak remang-remang. Tempat itu benar-benar tidak ada yang menarik. Namun saat Raja mendekati sel paling ujung, ia mendengar suara-suara yang benar-benar tidak sesuai dengan suasana penjara. Suara ketawa, dan suara gamelan kecil, dan suara orang bersiul. Ketika Raja sampai di depan sel, ia melihat pemandangan paling membuat dahi berlipat dalam sejarah kepemimpinannya. Abu Nawas sedang duduk santai. Ia bersandar pada bantal goni yang entah dari mana datangnya. Di depannya ada meja kecil dari batu bata bekas. Ia sedang minum teh. Dan ada 3 tikus yang duduk di dekatnya seperti murid sedang mendengarkan guru bercerita. Ah, Baginda. Abu Nawas berdiri. Selamat datang di rumah kecil saya. Raja hampir meledak. Rumah kecil? Ini penjara, Abu Nawas? Benar, Baginda. Tapi apa bedanya? Di luar rumah saya sempit. Di sini juga sempit. Di rumah saya cuma ada 1 pintu. Di sini kebetulan ada jeruji. Hampir sama. Raja memandang Abu Nawas dengan tatapan ingin tahu sekaligus curiga. Kenapa kau tampak bahagia? Kau tidak kelihatan seperti orang yang dihukum. Abu Nawas tersenyum lebar. Karena saya betah, Baginda. Betah? Kenapa? Abu Nawas mulai berjalan kecil di dalam sel, seolah-olah sedang mempresentasikan rumah mewah. Baginda, di luar saya harus bekerja untuk makan. Di sini, saya hanya duduk dan makanan datang 3 kali sehari. Kadang saya dapat jatah roti ekstra jika penjaga sedang senang. Para penjaga saling pandang, tersenyum malu. Di luar, saya harus menghindari tetangga yang suka ngomel. Di sini, saya hanya ditemani tikus-tikus yang, meski kurang wangi, lebih sopan daripada tetangga. Ketiga tikus itu mengangguk kecil, entah benar mengerti atau hanya kebetulan. Di luar, saya harus membayar pajak. Di sini, tidak ada pajak. Bahkan saya tidak perlu membayar sewa rumah. Raja mulai mengerti arah ucapan Abu Nawas, tapi tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Tapi ini penjara. Kau kehilangan kebebasan. Ah, Baginda, jawab Abu Nawas sambil mengangkat jemari. Justru itu bagian terbaiknya. Bagian terbaik? Tentu. Di luar saya terlalu bebas hingga sering kebablasan. Kadang orang menyuruh saya membantu, menyuruh bercerita, menolong ini itu. Di sini, karena saya di penjara, semua orang maklum kalau saya tidak bisa apa-apa, bebas dari kewajiban. Para prajurit saling pandang, tersenyum malu. Dan satu hal lagi, Baginda, lanjut Abu Nawas. Di luar istri saya selalu menanyakan ini itu. Abu, sudah kerja? Abu, beli sayur?
Abu, jangan tidur siang. Abu, jangan malas. Begitu banyak suara. Raja menahan tawa. Dan di sini saya bisa tidur siang sepanjang hari. Tidak ada yang membangunkan. Tidak ada yang menyuruh mencuci piring. Beberapa prajurit hampir tertawa bahak-bahak. Raja menarik nafas panjang. Jadi kau merasa penjara ini seperti liburan? Bukan liburan, Baginda. Lebih seperti asrama ketenangan jiwa. Raja benar-benar tidak percaya mendengar semua itu. Yang seharusnya menjadi hukuman malah dianggap fasilitas. Tapi kalau begitu, kata Raja, kau akan tetap tinggal di sini sampai kau bosan. Abu Nawas tersenyum. Itu masalahnya, Baginda. Masalahnya? Abu Nawas duduk kembali dan berkata, kalau Baginda mengatakan begitu, saya akan terus betah di sini. Dan kalau saya terus betah, Baginda akan semakin heran. Raja tidak boleh dibiarkan kebingungan terlalu lama, nanti kesehatan terganggu. Jadi demi kesehatan Baginda, saya mohon dikeluarkan. Raja terdiam. Para prajurit terdiam. Bahkan tikus pun terdiam. Lalu Raja akhirnya tertawa keras sekali. Abu Nawas, kau ini benar-benar membuat kepalaku bekerja lebih keras daripada ahli hikmah. Baiklah, kau bebas. Segera keluar. Abu Nawas berdiri dan memberi hormat. Terima kasih, Baginda. Saya pulang sebelum saya terlalu nyaman dan tidak ingin keluar. Beberapa penjaga membuka sel Abu Nawas. Abu Nawas keluar sambil mengucapkan selamat tinggal pada 3 tikus pengikut setianya. Ketika ia melangkah keluar penjara, Abu Nawas berkata pelan, "Di luar mungkin lebih menelahkan, tapi setidaknya saya bisa jalan-jalan." Dan sejak hari itu, Raja mengingat satu hal penting. Jika ingin menghukum Abu Nawas, jangan tempatkan dia di tempat yang bisa ia nikmati. Hukuman untuk orang seperti itu harus benar-benar aneh. Dan Raja pun mulai berpikir keras bagaimana cara menghukum Abu Nawas di masa depan. Yang tentu saja membuat kepala Raja semakin pusing. Orang-orang Baghdad punya kebiasaan aneh belakangan ini. Setiap sore, mereka berkumpul di alun-alun bukan untuk berjualan, bukan untuk berdagang, bukan untuk bergosip, tapi untuk membicarakan satu hal yang hanya menimbulkan kerutan dahi dan tawa yang bercampur. Raja mereka, Raja Harun al-Rashid, belakangan semakin penasaran memahami rakyatnya. Saking penasarannya, ia sampai ingin mencoba berbagai hal aneh yang biasanya tidak dilakukan seorang raja. Semua bermula dari keputusan raja yang ingin tahu bagaimana kehidupan pengemis di negerinya. Suatu hal yang tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi satu istana tahu siapa biang kerok ide itu. Tentu saja, Abu Nawas. Pada hari yang menjadi awal petualangan panjang ini, Raja mendengar sebuah desas-desus yang membuatnya jengkel. Ada orang yang mengatakan bahwa para pengemis punya kehidupan bebas, tidak punya tanggung jawab, bisa makan dari belas kasihan dan tidak perlu berpikir berat seperti para pejabat. Raja merasa tersindir. Apa maksudnya aku tidak bebas? Aku raja tapi tetap punya beban, gumamnya. Ia ingin membuktikan bahwa jadi pengemis tidak semudah itu. Tapi ia juga malu kalau sampai salah langkah. Jadi, siapa yang dipanggil? Sudah jelas, manusia paling kreatif sekaligus paling bikin pening kepala, Abu Nawas. Abu Nawas datang ke istana dengan langkah santai seperti biasa. Seolah yang memanggilnya bukan raja, tapi tetangga yang mau minjam garam. Begitu tiba, ia menunduk hormat, tapi dengan gaya yang seperti ingin berkata, "Baik, siapa yang akan kau tipu kali ini, wahai raja?" "Abu Nawas," kata raja sambil menatapnya penuh kecurigaan. "Aku ingin tahu rasanya menjadi rakyat paling miskin di kerajaan ini. Aku ingin tahu apakah mereka jujur, apakah mereka sopan, dan apakah kehidupan mereka memang sederhana." Abu Nawas langsung mengangguk, tapi dalam hatinya ia berkata, "Wah, ini kesempatan bagus. Raja pengemis, bisa panjang ceritanya ini." "Aku ingin menjadi pengemis," ucap raja. "Jangan terlalu cepat, Baginda.
Menjadi pengemis itu ada seninya, tidak bisa asal turun ke jalan. Aku serius, tegas raja. Aku ingin menyamar sebagai pengemis dan kau yang harus mengatur semuanya. Abu Nawas menatap raja lama sekali. Ia seperti sedang mengukur seberapa jauh raja ini mau mengikutinya. Baik Baginda, tapi kalau Baginda ingin benar-benar merasakan kehidupan pengemis, Baginda harus mengikuti caraku dari awal sampai akhir. Tidak boleh protes, tidak boleh marah, dan tidak boleh membuka identitas. Raja mengangguk. Janji. Janji. Janji itu nanti akan membuat raja menyesal setengah mati. Tapi tentu Abu Nawas tidak akan mengingatkannya sejak awal. Abu Nawas memulai rencananya dengan memberikan raja pakaian lusuh. Bukan sekedar lusuh biasa, tapi lusuh yang benar-benar tampak seperti kain yang sudah dijadikan lap berkali-kali. Raja mengangkatnya dengan 2 jari, jijik. Astaga, ini baju. Baginda ingin jadi pengemis atau pemilik toko kain mahal? Jawab Abu Nawas. Raja tidak punya pilihan. Ia mengganti bajunya dengan sangat terpaksa. Setelah selesai, Abu Nawas menatapnya dari atas sampai bawah. Ia mendesah panjang. Baginda terlihat terlalu bersih. Maksudmu? Pengemis asli tidak sekinclong ini. Tidak ada pengemis dengan kulit sehalus Baginda. Kita perlu sedikit sentuhan final. Abu Nawas mengambil sedikit debu dari halaman lalu mengusapkannya ke pipi raja. Raja batuk-batuk. Abu Nawas kemudian mengambil jelaga dari dapur istana, mengusap tipis di bagian alis dan hidung. Raja marah, tapi ia teringat janjinya. Ia hanya bisa berdiri seperti patung sambil berkata, "Sudah, tidak usah terlalu berlebihan." Justru ini belum berlebihan, Baginda. Yang berlebihan itu kalau Baginda ikut lomba kecantikan tapi wajahnya seperti ini. Raja mendengus. Ia mulai menyesal tapi ia tetap diam karena penasaran. Mereka berangkat ke pasar Baghdad. Pasar itu ramai luar biasa. Ada orang berdagang kurma, ada penjual minyak wangi, penjual kain, tukang cukur yang selalu membawa cerita gosip terbaru, dan tentu saja ada pengemis yang jumlahnya lebih banyak dari kucing liar di pinggir kota. Raja yang kini menyamar benar-benar terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Abu Nawas menyuruhnya duduk di sebuah sudut dekat penjual roti. Baginda duduk di sini saja. Nanti lihat apakah orang akan memberi sedekah. Tapi ingat, jangan bicara terlalu banyak. Suara Baginda terlalu khas. Terlalu khas? Ya, suara Baginda itu suara orang yang biasa memerintah. Pengemis jarang bicara seperti mau mengatur kerajaan. Raja terdiam, merasa terkena sindiran, tapi ia tetap menurut. Beberapa menit berlalu, orang-orang lewat, tapi tak satu pun yang memberi sedekah. Raja mulai merasa tidak sabar. Abu Nawas, mengapa tidak ada yang memberi? Karena Baginda mengemis seperti sedang menunggu laporan pajak. Coba sedikit tundukkan kepala. Raja mencoba menunduk. Terlalu tegang. Coba longgarkan bahu. Raja melonggarkan bahu. Bagus, tapi jangan senyum. Aku tidak senyum. Itu sudah cukup. Pengemis jarang senyum kecuali diberi uang. Akhirnya, seorang wanita tua lewat. Ia memandang raja lama sekali. Raja berseri. Wanita itu mendekat. Raja semakin bahagia. Ia sudah membayangkan mendapat uang pertama. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Wanita itu mengusap kepala raja lalu berkata, "Kasihan benar kamu, Nak. Wajahmu tampan, tapi kenapa malas bekerja?" Raja membeku. Wanita itu kemudian pergi tanpa memberi apa-apa. Abu Nawas yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak. Baginda dikira pemuda malas." Raja mendengus. Ini penghinaan besar. Tapi Baginda tidak boleh marah. Baginda pengemis hari ini. Beberapa saat kemudian seorang pedagang kain lewat. Ia tidak sengaja menginjak kaki raja. Raja lupa bahwa ia bukan raja, spontan berteriak, "Hei, hati-hati!" Abu Nawas langsung menutup mulut raja.
Baginda mau ketahuan. Pedagang menatap mereka lalu berkata, "Kalau tidak suka diinjak, jangan duduk di sana, pergi sana, malah mengganggu pembeli." Raja hampir melompat untuk memarahi pedagang itu, tapi Abu Nawas menariknya mundur. Baginda baru judi pengemis 1 jam saja sudah ingin mengadili orang di tempat. Sabar, namanya juga pengalaman. Raja mulai capek, tapi cobaan belum selesai. Tepat ketika Raja mulai tenang, datang seorang pengemis lain. Tubuhnya lebih kurus dan suaranya serak. "Hei, itu tempatku!" teriaknya sambil menunjuk ke tanah tempat Raja duduk. Raja bingung. "Tempat? Iya, tempat itu favoritku. Kau pendatang baru, pindah sana." Raja tak percaya. Ternyata pengemis pun punya hak wilayah. Raja menoleh ke Abu Nawas. "Kau tidak bilang ada peraturan seperti ini." Abu Nawas tertawa kecil. "Baginda, dunia pengemis itu keras. Pengemis itu marah. Cepat pindah sebelum aku panggil teman-temanku." Raja menelan ludah. "Baik-baik." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raja mengalah kepada seorang pengemis. Ia pindah, duduk di sudut lain yang lebih sempit dan lebih panas. Abu Nawas menepuk bahunya. "Baginda sedang belajar. Ini bagus." Dan barulah saat itu kejadian lucu dan konyol mulai bermunculan satu demi satu. Ada anak kecil yang salah sangka dan memasukkan batu ke mangkuk raja. Ada kucing yang mencuri roti raja. Ada pedagang kurma yang menuduh raja pura-pura miskin. Ada penjaga pasar yang mengira raja sedang tidur seenaknya lalu menendang sandal raja. Raja semakin lelah, semakin kusut, semakin jijik dengan baju lusuhnya sendiri. Akhirnya ia berkata, "Abu Nawas, cukup. Aku menyerah. Aku tidak kuat hidup seperti ini. Aku ingin kembali menjadi raja." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum kecil. "Baginda sudah belajar hal penting hari ini." "Apa itu?" "Bahwa kekuasaan tidak selalu memberi kebebasan, dan kemiskinan tidak selalu berarti tidak punya beban. Semua manusia punya cobaan masing-masing." Raja terdiam, namun untuk pertama kalinya ia benar-benar merenung, lama sekali. Setelah itu Abu Nawas mengantarnya kembali ke istana. Penjaga terkejut melihat raja dengan penampilan seperti pengemis. Mereka ingin panik, tetapi raja hanya mengangkat tangan. "Jangan tanyakan apapun," kata raja. "Hari ini aku tahu banyak hal." Keesokan harinya, raja mengumpulkan seluruh pejabat. Ia mengatakan bahwa ia ingin program baru, yaitu membantu orang-orang miskin, memperbaiki pasar, dan lebih mendengarkan keluhan rakyat kecil. Semuanya terkejut. Tidak ada yang tahu bahwa perubahan itu terjadi karena pengalaman seharian raja menjadi pengemis. Dan tentu saja, hanya satu orang yang tahu betapa lucunya perjalanan itu, Abu Nawas. Ketika mereka berdua berjalan keluar dari ruang dewan, raja menatap Abu Nawas dan berkata, "Tapi jangan pernah membuatku menjadi pengemis lagi." Abu Nawas menjawab dengan senyum licik, "Selama Baginda tidak berjanji sembarangan lagi, aku tidak akan memaksa." Raja memelotutinya. Abu Nawas hanya tertawa dan berjalan pergi sambil bersiul, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan itulah kisah panjang bagaimana raja yang gagah berani akhirnya mengetahui bahwa menjadi pengemis tidak semudah yang ia bayangkan. Semua berkat ide kreatif, sedikit nakal, tapi penuh makna dari Abu Nawas. Dan demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman, dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.